Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa nusalli wa nusallim ala rasulil karim wa ala alihi wa sahabatihi wa man ihtada bi hadihi ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Saya agak lupa kemarin ngasih materi judulnya apa ya, biar tidak terulang kembali. Di sini saya tidak punya jurnal. Kapan ya ada jurnal bulan yang lalu menyampaikan materi ini biar tidak terulang untuk pengajian berikutnya. Oh ya, teringat. Saya rasa sudah tuntas bagaimana memberi arahan orang yang punya pendapat bahwa sholat Jumat itu dianggap tidak bisa menggugurkan sholat zuhur. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang tidak cepat menyalahkan orang lain, karena mereka punya dalil yang diyakini akurat, kemudian mereka mengamalkannya. Kalau ada di antara kita yang pandai memberi arahan, monggo, sehingga paham bahwa sholat Jumat itu sebenarnya pengganti sholat zuhur bagi yang mampu. Bagi yang tidak mampu merayakan hari raya Jumat, tentu kembali ke sholat asal adalah sholat zuhur. Seperti ketika kita haji wada bersama Rasul, pas wukuf itu hari Jumat dan tidak terbukti Rasul berjumatan bersama umat. Mungkin alasannya karena ada hadis tidak ada 2 hari raya dalam sehari, atau kita sama-sama dalam kondisi musafir, maka kita diajak Rasul tidak merayakan hari Jumat, tapi kembali ke asal sholat zuhur 2 rakaat, kemudian sholat asar 2 rakaat dijamak dan dikosor. Jadi bagi yang uzur berhari raya Jumat, wanita yang tidak bisa pergi ke masjid, hamba saya yang nggak diizinkan, laki-laki karena uzur sakit, uzur bepergian, uzur lupa, dan uzur macam-macam termasuk ketiduran, gagal menikmati hari raya bersama umat di hari Jumat, kembali ke asal, yakni melaksanakan sholat zuhur. Itu intinya dari kajian yang kemarin. Kalau sholat Jumat tidak bisa menggugurkan sholat zuhur, berarti di hari Jumat itu nanti kewajiban sholat bukan hanya 5, tetapi ada 6. Itu kesimpulan akhir dari pembahasan yang cukup panjang. Baiklah, untuk malam ini saya coba ngaji hadis
berkenaan dengan kasus saya memberi pengajian di suatu tempat itu, punya jamaah mu'alaf yang pertanyaannya itu Masya Allah bagus-bagus. Ya maklum, orang baru mengenal Islam ingin bertanya lebih banyak. Tidak apa-apa, saya suka. Tapi akhirnya tidak ikut ngaji sama saya. Cukup lama, sekitar hampir 7 bulan. Tidak ikut ngaji. Saya tanya, kemana teman mu'alaf yang satu ini? Biasanya suka tanya kok nggak pernah kelihatan. Jawabannya, Ustaz, sekarang nggak ngaji sama kita, tapi ngaji sama teman-teman. Oh, enggak apa-apa, ngaji kemana saja boleh Bapak Ibu. Mau ikut pengajian bersama teman Darul Hadis, boleh enggak? Boleh. Bersama HTI, boleh. Sama Muhammadiyah boleh, sama NU boleh, sama Persis boleh. Itu anjuran kepada setiap muslim itu supaya mau dengar berbagai informasi dari manapun. Alladzina yastami'unal qawla, siap sharing idea. Syukur. Ayat selanjutnya, fayattabi'una ahsanahu, mau ngikuti mana ya dari pengajian-pengajian itu yang lebih dekat, lebih mantap untuk diikuti. Sungguh kalau tidak ada penyakit fanatisme kepada gurunya, mazhabnya, kelompoknya, mudah-mudahan gampang yang bersangkutan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau sudah ada penyakit fanatik, penglihatannya ditutup sendiri, pendengarannya ditutup sendiri, hatinya ditutup sendiri, lewat pintu hidayah mana Allah akan memberi kita bimbingan. Na'udzubillahi min dzalik. Tidak apa-apa, ngaji kemanapun tidak apa-apa. Bukan begitu Ustaz permasalahannya. Terus apa permasalahannya tidak ikut ngaji sama saya? Jawabannya, menurut beliau, ilmu sampean itu tidak pokro. Jadi nggak ngaji lagi sama saya karena dianggap ilmu saya ndak pokro. Ndak pokro itu apa ya? Ndak beres gitu. Oh itu. Bapak Ibu sesama muslim, kalau ada tahu temannya keliru, nggak boleh digunem, ndak boleh. Diperbincangkan ndak boleh. Harus diingatkan temannya yang dianggap ilmunya apa? Tidak pokro itu. Biar ke depan ilmunya berubah jadi pokro gitu. Jadi kalau panjenengan mendengar ada tutur kata saya yang tidak pokro, kewajiban panjenengan itu mengingatkan, bukan memperbincangkan. Nanti kalau memperbincangkan, saya tidak ngerti di mana letak nggak pokro saya, dan pasti setan yang datang ujung-ujungnya bisa jadi entah itu fitnah, entah itu yang namanya macam-macam yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tolonglah Bapak Ibu, kenapa saya membuka selalu ada yang bertanya. Barangkali apa yang saya sampaikan masih tidak benar, keliru, kurang benar, tolong yang merasa tahu
mengingatkan kepada teman-temannya. Itu. Akhirnya saya datangi rumahnya. Wong tahu saya akrab dengan saya. Bahkan saya pernah minta tolong menggambarkan rumah saya untuk pelatihan hadis itu. Begitu saya datangi, saya disambut dengan pakaian gamis putih. Untung orangnya ada di rumah, karena memang paginya sudah janjian, insya Allah bisa ketemu setelah sholat Isya. Saya datangi rumahnya, saya tahu rumahnya. Saya bilang kepada beliau, kehadiran saya untuk dua hal. Satu, silaturahim. Yang kedua, klarifikasi. Silaturahimnya sudah jelas, klarifikasinya sampean tidak ikut ngaji sama saya. Katanya sampean bilang ilmu saya tidak pokro. Mengelak, siapa ustadz yang bilang gitu? Apa perlu saya telepon orangnya? Saya tidak akan ngomong kalau tidak ada buktinya. Baru ngaku, iya Ustaz. Betul. Nah selama 7 bulan ini Anda ngaji kemana? Saya tidak jelaskan, khawatir termasuk jamaah sampean. Oh iya. Terus ilmu saya yang tidak pokro itu yang mana? Boleh tidak tanya gitu Pak? Boleh. Jawabannya menarik. Nah, pakaian sampean tidak pakai gamis itu saja sudah menunjukkan ilmunya tidak pokro. Subhanallah. Jadi karena saya tidak menggunakan lengan panjang, terus kainnya sampai ke bawah, kalau saya istilahkan long dress gitu. Itu dianggap ilmu saya ini ndak pokro gitu. Saya dapatkan hadisnya dari Ummu Salamah. Ahabbu siyab ila Rasul wal gamis. Pakaian yang paling dicintai oleh Rasul adalah pakaian gamis. Nah, kalau belajar Islam dari Saudi, semua hadis itu tasriyah. Tasriyah artinya ya wajib diikuti itu. Inilah bahayanya belajar hadis langsung istinbat hukum. Enggak. Hadis itu ada yang tasriyah, ada yang ghairu tasriyah. Jadi semacam hadis ahabbu siyam ila Rasul wal gamis itu tidak termasuk tasriyah. Tidak ada sampai baca fikih apapun syarat sholat harus pakai gamis. Tidak ada. Yang tasriyah itu syarat sholat adalah menutup aurat. Gitu. Nah dalam sholat ijma ulama itu aurat laki-laki mulai di atas pusar sampai di bawah lutut. Itu ijma'nya begitu di dalam sholat. Kalau di luar sholat memang pro dan kontra. Ada yang bersikukuh paha itu aurat yang harus ditutupi. Ada yang tidak harus kalau di luar sholat. Sehingga kalau sampai renang pakai celana dalam tok itu nggak apa-apa. Nggak harus pakai gamis. Kalau sampai renang pakai gamis kayak sok Melayu ya. Itu ceritanya begitu. Jadi dalam sholat sepakat pusar sampai lutut. Itu syariatnya. Wujudnya
Yang pakai sarung boleh apa tidak, Pak? Boleh. Pakai celana boleh. Sudah celana pakai sarung lagi boleh apa tidak? Boleh. Teman-teman Malaysia itu begitu. Kok Malaysia? Jawa Barat ada kadang-kadang sudah celana pakai apa? Sarung. Monggo. Khusus teman-teman NU, saya ingatkan ada Basul Masail yang belum dicabut. Tidak boleh pakai celana. Kalau gitu sholatnya pakai apa? Sarung. Jadi begitu. Bukan hanya sholat pakai sarung, ngantor pun nanti pakai sarung. Karena nas itu belum dicabut. Saya membaca, diberitahu oleh teman-teman bahwa orang-orang NU itu sesuai dengan Basul Masail tidak boleh pakai celana. Kalau gitu pakai apa? Sarung gitu. Mungkin orang yang pakai celana itu tasabuh dengan Yahudi, para koloni tempo dulu, sehingga minim dihukumi makruh. Kalau enggak dihukumi apa? Haram. Maka di antara bapak saya lihat yang pakai sarung semua ya, ini berarti NU semua gitu. Yang pakai celana ini mungkin bukan NU ini ya. Itu ceritanya. Kemudian saya dapat fatwa baru dari tokoh teman NU. Orang NU itu nggak boleh sholat pakai sarung. Loh lah kok nggak boleh? Pakai apa terus? Pakai celana nggak boleh. Pakai sarung nggak boleh. Pakai apa kira-kira? Nggak boleh sholat pakai sarung. Yang benar sarungan dulu baru sholat. Jadi jangan sholat kemudian pakai sarung, nggak boleh. Sarungan dulu baru apa? Sholat. Itu sisi syariatnya. Gamis itu bukan syarat sholat gitu. Dan supaya dipahami, gamis itu bukan hanya untuk sholat. Itu pakaian harian. Untuk macul di sawah juga pakai gamis. Jadi kalau sampai yakin gamis kayak long dress itu ya monggo, sambil macul sambil gamisan. Main sepak bola juga pakai gamis. Enak nanti bolanya sampai serimpetkan di kaki, sampai melayu ke gawang masuk gol itu. Itu ceritanya. Dan pakaian Rasul itu dari kajian hadis secara tematik hanya dua. Yang satu disebut gamis, lazimnya saub. Lah yang kedua disebut jubah. Nah, gitu. Jadi kalau kita ngumpulkan seluruh hadis pakaian Rasul, itu wujudnya hanya dua. Gamis atau saub, yang kedua adalah jubah. Nah, siapa yang tahu di antara panjenengan gambaran gamisnya Rasul dulu itu kayak apa? Saya tanya, apa gamisnya Rasul itu seperti yang sampean pakai itu? Iya Ustaz. Dari mana sampean tahu? Kapan ada mesin jahit? Kira-kira sampai zaman Rasul jahit kayak gitu tuh bisa ndak ya kira-kira? Ada hadis itu sirwal. Sirwal itu artinya celana. Tapi wujudnya celana zaman Rasul sarung, kemudian dicetet tengahnya. Itu namanya sirwal. Dewasa ini kayak
celananya orang Turki. Dulu pernah masuk ke Indonesia tahun 90-an, dikenal dengan celana cutbray. Itu dulu. Kok sekarang tidak lihat lagi saya orang-orang berpakaian celana cutbray. Jadi gamis kalau kita hidup zaman Rasul diterangkan sendiri oleh Rasul. Wujudnya itu lembaran kain. Jadi gamis itu kalau kita hidup zaman Rasul, wujudnya itu lembaran kain. Kalau Bapak Ibu punya lembaran kain sepit, solusi Rasul faktazir bihi, bebetkan, sarungkan. Maka tadi saya paparkan auratnya laki-laki itu pusar sampai apa? Lutut. Jarang di antara kita para sahabat Nabi dulu yang punya 2 lembar gamis, 2 lembar kain, jarang. Sehingga di buku-buku hadis itu rata-rata keliru terjemahannya menurut saya. Rasul itu menggunakan 2 gamis, kok diterjemahkan 2 pakaian? Gimana? Paham enggak sampean Rasul menggunakan 2 pakaian itu? Enggak paham. Maksudnya 2 lembar kain, yang satu untuk sarung, yang satu untuk selendang. Jadi bukan 2 pakaian. Gara-gara gamis di kamus umum itu terjemahnya pakaian. Saubun di kamus umum terjemahnya pakaian. Maka ketika ada hadis Rasul menggunakan 2 saub, kok diterjemahkan menggunakan 2 pakaian? Enggak akan paham sampean. Opo maksudnya 2 pakaian itu? Itu ceritanya. Yang dimaksud Rasul 2 pakaian itu, 2 gamis itu selembar untuk sarungnya, selembar untuk yang namanya apa bahasa kalau kita haji dulu, selendang. Fa ayyuna lahu saubani. Kalau kita ngobrol sesama sahabat, siapa di antara kami yang punya 2 lembar kain? Tempo dulu loh, Pak. Masing-masing kita hanya punya selembar kain. Susah, itu pun impor dari Yaman. Sehingga hampir semua pakaian yang dipakai Rasul, yang dijadikan kafan untuk Rasul dan para sahabat yang lain, itu lembaran kain produksi dari Yaman. Ada namanya kain Hibaro, itu wilayah di Yaman. Karena Yaman sudah teknologi canggih sejak zaman Ratu Bilqis dulu kolaborasi dengan Nabi Sulaiman. Sehingga tenun-menenun berupa yang namanya sutra, kain apapun sudah dilaksanakan oleh orang Hadramaut yang diperniagakan ke negeri Cina, dikenal dengan jalur apa? Sutra itu. Supaya kita ngerti hadis itu, maka kalau Anda ingin sekecil apapun ikut Rasul, ya sudah, beli kain ihram, dibebetkan, ikat pinggang, ngantor. Itu kalau perlu tambah dasi lah, ngantor. Pasti diguyu oleh teman-teman, ngantor kok pakaian kayak ngono. Ya sampean jawab, dasar ndak pernah ngaji. Loh, sombong sampean. Kalau sombong tempatnya di mana? Di neraka. Itu konsekuensi semua hadis
dimasukkan wilayah tasri'iyah. Itu yang membuat sering kita ini tidak ketemu dengan teman-teman itu ceritanya. Jadi sekarang sampean tahu hadisnya itu pun bukan qauli, itu fi'li. Saya belum pernah membaca dari lisan Rasul sendiri, dari sahabat yang lain, kecuali dari istrinya Rasul, Ummu Salamah ini. Pakaian yang paling disukai Rasul adalah apa? Gamis. Nah kalau jubah itu usul Umar. Melihat penguasa Romawi kayak begitu pakaiannya, penguasa Persia hebat. Lah Rasul ini kan bukan hanya raja, Rasul. Mungkin filosofinya Umar itu ajining menungso saka busana. Usul biar Rasul hari raya Jumat, Idul Fitri menemui berbagai utusan kaum itu mbok yo pakai jubah gitu loh. Lah jubah itu wujudnya apa? Kain lembaran yang lebar, di tengahnya itu dilubangi untuk dimasukkan ke kepala, dicedet kanan dan kiri. Nah ini namanya apa? Jubah. Bahasa saya jasudan kelelawar gitu loh. Sehingga ketika Rasul menggunakan jubah mau wudhu, sulit memasukkan air, mengusap tangan dari atasnya ini, sulit, dibasuh lewat bawahnya. Itu hadisnya sahih, hadisnya. Sehingga kalau kita mau ngaji hadis secara komprehensif, Rasul ketika pakai gamis itu, kalau berdoa sambil angkat tangan, kelihatan putih ketiaknya, gitu loh. Maka kalau saya pakaian lengan pendek begini, klaim ini gamisnya Rasul, uji coba, saya doa angkat tangan, kelihatan enggak ketiak saya? Tidak. Berarti ini bukan gamisnya Rasul, gitu loh. Apalagi saya pakai lengan panjang, saya doa sambil angkat tangan, kelihatan enggak ketiak saya ini? Enggak. Berarti itu bukan gamisnya Rasul. Jadi Anda merasa benar padahal keliru. Sudah keliru, nyalakan orang lain. Wah, dosa sampean banyak. Rata-rata yang pakai gamis itu merasa dirinya paling suci lah, paling muhyi sunnah lah, menegakkan sunnah lah, menghidupkan sunnah lah. Dan yang tidak pakai gamis itu ya gitu-gitu, ilmunya ndak pokro, ndak menegakkan, menghidupkan sunnah lah, ndak ngerti tuntun. Na'udzubillahi min dzalik. Rasul itu kalau pakai gamis, kemudian sholat, kemudian sujud. Dalam sujud, yujafi an jambaihi, memekrokkan lengan kanan dan kiri. Kemudian menjauhkan lengan ini dari bumi, tidak ditempelkan kayak anjing, ditegakkan begini, dimekrokkan. Sehingga kalau ada binatang kecil yang ingin lalu lalang bisa. Tapi kalau kayak anjing tidak bisa. Nah ketika dimekrokkan kelihatan putih ketiaknya. Itu baru gamisnya Rasul. Bisa dipahami enggak kira-kira? Jadi kalau seluruh hadis itu tasriyah, sampean berpakaiannya begitu. Bagaimana nanti kalau sujud mekrok kelihatan ketiaknya. Nah, dalam manaqib Rasul, ketiak Rasul itu warnanya putih gitu loh. Saya praktekkan lagi.
Saya dengan gamis seperti ini, saya doa sambil angkat tangan. Kelihatan ketiak saya? Enggak toh? Yang bilang enggak itu kasihan. Berarti apa? Ilmunya belum makrifat. Ono maneh. Kalau ilmu panjenengan makrifat, nanti ketahuan kelek saya ini ternyata warnanya putih. Sama dengan Rasul, beda sedikit sekali. Kalau Rasul itu putih memplak, kalau saya putih mangkat. Hanya itu bedanya. Itu ceritanya. Jadi Anda itu mengaku yang paling sunnah, paling ikuti Rasul, tapi sebenarnya tidak mengerti tuntunan Rasul, malah menyalahkan orang lain. Ini bahayanya. Sehingga di Kalimantan itu, di masjid Pertamina ini sudah tidak boleh jualan gamis gitu loh. Karena kiri kanan itu Masjid Istiqomah dibuat jual beli gamis, nggak boleh, marah-marah. Loh kenapa sampai marah-marah Pak? Nah, mereka itu kalau didatangkan bukan mubaliknya, buyar gitu loh. Jadi merasanya kiainya sendiri yang paling benar, menyalahkan orang lain. Itu sehingga jengkel yang namanya ketua takmir itu buyarkan semua toko-toko gamis itu. Jadi berawal dari gamisan ini, orang merasa dirinya paling suci, paling mendekati sunnah, paling pintar ngaji, dan lain sebagainya. Alhamdulillah, habis diskusi ikut ngaji lagi gitu. Nah kalau saya tidak klarifikasi, saya yakin di mindset dia, saya ini ilmunya selalu tidak pokro. Nah, dengan adanya diskusi itu kita tahu. Ada yang ngomong, Ustaz, kenapa nggak pakai gamis? Ya saya bilang, sudah pakai gamis, gini kok katanya nggak pakai gamis gitu. Loh bukan itu maksudnya Ustaz. Yang lebar, yang panjang itu loh. Oh itu saya nggak ngatakan gamis, itu namanya long dress gitu. Cuma dipakai laki-laki namanya gamis, dipakai perempuan namanya long dress. Saya khawatir kalau pakai itu menyerupai wanita. Kalau menyerupai wanita diancam masuk neraka. Gitu ya Ustaz. Itu masalahnya. Yang kedua, saya khawatir nanti kalau berpakaian seperti itu dianggap saya ini orang pinter gitu loh. Nah kalau saya dianggap orang pinter, waduh jadi nabi saya. Semua tutur kata saya dianggap benar. Itu yang paling ditakuti ulama. Apa yang saya katakan kan sebagai manusia biasa, tempatnya khilaf, tempatnya salah. Maka walaupun saya menyampaikan keliru, tidak apa-apa. Yang penting balighu anni walau ayat. Saya keliru, mungkin tidak apa-apa. Tugas saya menyampaikan ilmu. Mohon kepada yang lebih tahu, ngoreksi. Bisa jadi kata Rasul, orang yang dengarkan di hadapan saya ini lebih fakih, lebih pinter, tidak apa-apa. Sehingga ilmu saya terkoreksi, biar tidak terus salah melulu. Itu. Jadi yang lebih lagi saya takuti, ada warning dari Rasul. Besok itu kau ada ya umatku yatazayyanu bizil ulama, berpakaian kayak orang alim padahal tidak alim. Fayaftuna, dikit-dikit mengeluarkan fatwa, dikit-dikit mengeluarkan fatwa. Apa kata Rasul? Fayadhillu wa yudhillu, fatwanya sendiri sesat,
dan menyesatkan orang banyak. Na'udzubillahi min dzalik. Oleh sebab itu, biar tidak saya kelihatan orang hebat, saya mendingan pakaian yang biasa-biasa saja. Apalagi kalau sudah lengan panjang, ongkep. Kalau sudah ongkep, susah ngomong gitu loh. Konsentrasi buyar. Itu mohon maaf, usul panjenengan biar saya pakai jubah pun sampai sekarang belum saya jalani, padahal di rumah ada gitu. Cuma nggak saya pakai karena kalau di Saudi memang itu pakaian harian. Apalagi kalau sudah musim dingin bisa untuk kemulan, enak gitu. Itu gambarannya sehingga kita paham. Akhabu siyab ila rasul wal gamis, walaupun itu ungkapannya istrinya Rasul, tapi beliau ingin menceritakan apa adanya yang dilakukan oleh Rasul. Oleh ulama dikategorikan hadis fi'li, dan hadis fi'li itu bisa dijadikan sumber hukum. Dalam memahaminya supaya hati-hati. Yang paling dicintai Rasul gamis itu bukan berarti selain gamis tidak dicintai. Paham maksudnya Bapak Ibu? Jadi kalau Ummu Salamah bilang pakaian yang paling dicintai ini, bukan berarti selain ini tidak dicintai. Nah kalau ulama hadis memahami hadis ini bukan tasri'iyah, sebab nanti sahabat yang lain banyak cerita kepada Rasul. Misalnya Anas, ahabbu ta'am ila Rasul wal biti. Misalnya Anas itu setelah mencermati makannya Rasul, makanan yang paling disukai Rasul biti. Biti itu ada yang terjemahkan labu, ada yang terjemahkan yang namanya buah apa Pak, yang merah dalamnya itu bundar itu semangka, ada begitu. Nah kalau ini dimakan tasriyah, sampai tiap hari ya makan labu terus. Wis gak usah makan yang lain. Bentino makan apa? Labu. Sama dengan bentino pakai apa? Gamis. Itu namanya konsekuensi berpikir. Dia berpikir konsisten. Sayang pada zaman Rasul dulu belum ada makanan albik ya. Yang pernah haji umroh mungkin kenal albik. Mungkin kayak di Indonesia KFC gitu ya, mungkin. Tapi menurut saya kok enak albik ya Pak ya. Oh kalau sudah ada albik, mungkin Anas cerita makanan yang paling disukai Rasul itu ternyata apa? KFC, ngono. Jadi ungkapan yang paling dicintai Rasul itu bukan berarti yang lain tidak dicintai. Oleh sebab itu, agar teman-teman Anda sudah berdalil dengan hadis sahih, tapi hati-hati ketika masuk istinbat hukumnya. Apakah hadis ini masuk kauniyat atau masuk tauqifiyah? Apakah hadis ini dimaknai denotatif atau dimaknai konotatif? Apakah hadis ini lebih enak dipahami secara tekstual atau dipahami secara kontekstual? Serahkan kepada pakarnya, kepada ulama fikih. Jadi jangan sampai baca hadis terus istinbat hukum sendiri, parsial lagi. Wassalam nanti. Itu yang sering banyak curhat masyarakat ke saya, yang akhirnya saya jawab dengan buku yang saya sering kasih istilah buku saku. Sehingga
bisa untuk dijadikan kajian halakot di antara Bapak Ibu. Saya tidak mengklaim karya itu sudah sempurna, enggak. Minimal saya sudah mendokumentasikan. Nanti lahir generasi yang lebih hebat, mau mengoreksi silahkan, mau menambah silahkan, mau mengurangi silahkan. Saya sudah berupaya secara maksimal memberikan jawaban itu. Karena kalau disampaikan di pengajian ini yang durasinya hanya 1 jam, tidak mungkin tuntas bisa dibahas. Maka biasanya saya ambil 1-2 hadis yang mewakili hadis-hadis itu, biar nanti dibaca sendiri oleh jamaah, didiskusikan bersama. Mudah-mudahan nanti ada solusi, entah rekomendasi mengurangi, menambah, atau yang lain. Hampir ada 40 permasalahan. Ada masalah tentang macam-macam lah. Zakat fitrah pakai uang itu dianggap bid'ah lah. Kemudian ada masalah memulai puasa dan mengakhiri puasa pakai hisab, bid'ah, macam-macam. Ya kalau memang hasil kesimpulannya bid'ah, ayo kita menghindar. Tapi kalau hasil diskusi tidak bid'ah, kenapa kita tidak terima pendapat orang lain? Itu namanya ekosektoral. Kalau sudah masuk ke dalam golongannya, hanya golongannya yang dianggap paling benar. Na'udzubillahi min dzalik. Jadilah kita sebagai outsider, sebagai wasit yang netral, sehingga kita bisa menimbang-nimbang dengan objektif mana sih argumentasi yang lebih dekat dengan tuntunan Allah dan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada komentar atau pertanyaan? Ingin bertanya, komentar? Silahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Zuhur sama tentang Jumat. Ada yang mengatakan Jumatan adalah pengganti Zuhur, tetapi Zuhur bukan pengganti Jumat. Mohon penjelasan. Jadi begini, Bapak Ibu, 13 tahun kita di Mekah tidak pernah menikmati hari raya Jumat. Jadi di hari Jumat itu ya sholat zuhur, bukan sholat Jumat. Itu hikmah ilahi, Masya Allah. Jangankan Jumatan yang ada prosesi khutbahnya, jangankan sholat berjamaah. Uji nyali Rasul sholat sendiri di Masjidil Haram sampai dikasih kotoran unta. Orang-orang kafir Quraisy itu tokoh-tokohnya pimpa. Siapa yang berani meletakkan orinya unta di pundak Muhammad ketika sujud? Kayaknya tidak mungkin lah kita sholat jamaah di Mekah. Andaikan mungkin, kita harus pergi jauh ke puncak gunung, ke rumahnya Arqam. Baru di sana kita bisa sholat apa? Jamaah. Dinamakan Darul Arqam. Ketika kita hijrah, alhamdulillah, klaim Yahudi hari raya itu Sabtu, klaim Nasoro Ahad. Kata Rasul, kitalah yang ditunjuki oleh Allah, bukan Sabtu, bukan Ahad, tetapi Jumat. Maka dari Kuba menuju ke pusat Madinah, kita berhenti di situ,
babak pertama kali kita bersama Rasul melaksanakan sholat Jumat. Oh, kalau begitu asalnya adalah zuhur. Bagi yang mampu berhari raya Jumat sudah bisa menggugurkan sholat zuhur. Bagi yang tidak mampu berjumatan kembali ke asal, yakni sholat apa? Zuhur. Begitu Bapak. Sama dengan cerita saya tadi waktu haji wada. Kita tidak sholat Jumat bersama Rasul. Walaupun wukufnya bertepatan hari Jumat. Mungkin analisis ulama karena tidak ada 2 hari raya dalam sehari, atau kita ini dalam kondisi musafir, ada rukhsah untuk tidak berhari raya Jumat, kembali ke asal, yakni sholat apa? Zuhur. Kita sholat zuhur 2 rakaat, digabung sholat asar 2 rakaat, dijamak dan dikosor, baru setelah itu wukuf di Arafah. Begitu Bapak. Ada lagi? Cukup? Saya akhiri. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi hidayah wa taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.